Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ACPedia. Hari ini kita akan membahas mengenai rangkaian resistor. Pertama, kita bahas konsepnya dulu ya guys, tentang arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik tiap satu satuan waktu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini muatan negatif atau elektron berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif. Sementara arus listrik didefinisikan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Persamaan arus listrik bisa ditulis I sama dengan Q per T, di mana I merupakan arus listrik, satuannya ampere, Q merupakan muatan listrik, satuannya coulomb, dan T merupakan waktu, satuannya sekon. Oke, hukum terkait mengenai arus listrik adalah hukum 1 Kirchhoff. Nah, bicara seperti ini bunyinya. Pada suatu titik percabangan, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sehingga bisa ditulis jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Lihat contohnya, ini ada titik percabangan, titik A, arus yang masuknya I0, yang keluarnya I1 dan I2, sehingga I0 sama dengan I1 ditambah I2. Kita lanjut konsepnya dulu, satu konsep lagi, yaitu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm bicara kesebandingan antara arus dan tegangan listrik. Semakin besar sumber tegangan listrik, semakin besar pula arus yang dihasilkan. Persamaannya bisa ditulis V sama dengan I dikali R, di mana V merupakan tegangan listrik, satuannya volt, I merupakan arus listrik, satuannya ampere, dan R merupakan hambatan listrik, satuannya ohm. Kalau dibuat grafik seperti ini, grafik tegangan dengan arus. Semakin besar tegangan, arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Kita lanjut ke rangkaian resistor. Yang pertama ada rangkaian seri. Nah, rangkaian seperti ini. Ada resistor 1, 2, dan 3. Dirangkai seri, tidak ada percabangan. Maka pada rangkaian seri, arus yang mengalir itu sama besar nilainya. Arus yang mengalir pada hambatan 1 sama dengan hambatan 2 sama dengan pada hambatan 3. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Sementara kalau kita menghitung tegangan pada masing-masing resistor, kita jumlahkan, itu akan sama dengan tegangan sumbernya. Atau kita bisa tulis V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena kita tahu bahwa hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka persamaan ini kita bisa ganti menjadi V-nya menjadi I kali RS, ini seri, V1 I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Karena rangkaian seri, maka nilai I-nya sama, sehingga kita bisa coret variabel I-nya. Maka untuk rangkaian seri, kita peroleh RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Yang kedua, rangkaian paralel. Ini ada rangkaian paralel, 3 hambatan. Nah, untuk rangkaian paralel, nilai tegangan pada masing-masing kapasitor itu besarnya sama. Kalau tidak ada hambatan lagi, maka tegangannya sama dengan tegangan sumbernya. Sehingga bisa ditulis V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Karena kita udah tahu bahwa hukum 1 Kirchhoff pada arus percabangan, I itu sama dengan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Bisa tulis I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, karena hukum Ohm udah kita ketahui bahwa I sama dengan V per R, maka persamaan ini kita bisa diganti dengan I diganti dengan P per RP. Ini RP itu hambatan totalnya. I1 diganti V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Kita tahu pada rangkaian paralel nilai tegangannya sama, sehingga variabel V kita bisa coret
Maka rangkaian pengganti untuk paralel kita bisa tulis 1 per RV sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya, kita lanjut ke contoh soal 1 yang mudah dulu ya. Ada ini beberapa rangkaian resistor. Yang ditanyakan adalah tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Kita lihat hambatan 5 ohm dan 7 ohm itu dipasang secara seri. Karena seri tinggal dijumlahkan aja. 7 ditambah 5 itu hasilnya 12 ohm. 4 dan 12 ohm itu dirangkai secara paralel. Kalau paralel tinggal dijumlahkan secara paralel. 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12. 1 per 4-nya diubah menjadi 3 per 12 agar sama penyebutnya. 3 ditambah 1 itu hasilnya 4. Maka Rp-nya tinggal dibalik, yaitu 12 dibagi 4, hasilnya 3. Maka kita akan peroleh, ini udah digabungkan menjadi 12, ini udah digabungkan menjadi 3. Maka hasilnya seperti ini 12, ini 3. Lanjut, 9 dan 3 ohm itu dirangkai secara seri. Tinggal dijumlahkan saja, 9 tambah 3 hasilnya 12. Maka akan dihasilkan gambar seperti ini. Yang ini gabungannya menjadi 12. 12 dan 12 itu dirangkai secara paralel. Kita hitung secara paralel. 1 per Rp sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 12. Karena udah sama penyebutnya, 1 tambah 1, 2. Rp-nya tinggal dibalik, 12 dibagi 2. Hasilnya 6 ohm. Karena ini udah digabung, maka hasilnya seperti ini. 6 dan 6 ohm. Maka hambatan pengganti antara titik A dan titik B, ini rangkaian seri, tinggal dijumlahkan aja. 6 ditambah 6, hasilnya 12 ohm. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah tentukan hambatan pengganti antara titik X dan titik Y. Kita perhatikan hambatan 9 dan 3 ohm. Itu dirangkai secara seri, tidak ada percabangan. Sehingga penjumlahannya 9 ditambah 3 yaitu 12 ohm. Maka gambar ini ketika sudah digabungkan hasilnya seperti ini. Ini hasil penjumlahannya itu 12. 12 dan 6 ohm ini dirangkai secara paralel. Sehingga kita hitung dulu rangkaian paralelnya. 1 per RT sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 12. 1 per 6-nya kita ubah menjadi 2 per 12 agar penyebutnya sama. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Sehingga RP-nya 12 dibagi 3, hasilnya 4 ohm. Ini sudah digabung menjadi satu, yaitu besarnya 4 ohm. Nah, kita udah peroleh tadi hasilnya penggabungannya itu 4. 4 dan 8 itu dirangkai secara seri karena tidak ada percabangan. Tinggal dijumlahkan aja. 4 ditambah 8 hasilnya 12 ohm. Setelah digabungkan, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini hasil gabungannya itu 12. 12 dan 12 itu dirangkai secara paralel, sehingga penjumlahannya 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 12. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan saja. 1 tambah 1 sama dengan 2, maka R paralelnya tinggal dibalik, 12 dibagi 2. Hasilnya 6 ohm. Karena ini udah digabungkan, maka hasilnya gambarnya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah, 2, 6, dan 4 itu tidak ada percabangan, sehingga dirangkai secara seri. Karena seri, maka hambatan total antara titik X dan Y tinggal dijumlahkan aja. 2 ditambah 6 ditambah 4, hasilnya 12 ohm. Kita lihat contoh soal UMBPTN tahun 2010. Perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah besar hambatan pengganti antara titik A dan B. A dan B saja adalah, nah, karena kita fokusnya A dan B aja, maka yang ini berarti tidak terpakai. Sehingga kita
bisa abaikan. Nah, di sini ada kapasitor. Arus DC itu tidak bisa mengalir pada kapasitor, sehingga yang ini, yang 8 ohm dan kapasitor sendiri kita abaikan. Sehingga akan dihasilkan gambar seperti ini. Nah, ini antara A dan titik B aja. 2 ohm, 3 ohm, 10, dan 10. 10 ohm dan 10 ohm itu dirangkai secara paralel. Penjumlahannya secara paralel 1/10 ditambah 1/10, hasilnya 2/10. Maka RP-nya 10 dibagi 2, hasilnya 5 ohm. Gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini hasil penjumlahan yang tadi, yang paralel ini, hasilnya 5 ohm. Nah, antara A dan B itu tidak ada percabangan, 3 resistor ini. Maka 3 resistor ini dirangkai secara seri. Karena seri, maka RAB-nya totalnya tinggal jumlahkan saja, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya 10 ohm. Contoh soal SIMAK UI tahun 2018. Ini gambarnya, yang ditanyakan adalah hambatan pengganti dari gambar ini. Nah, perhatikan, kita harus jeli mana yang dirangkai seri, mana yang dirangkai secara paralel. 4 ohm dan 4 ohm itu tidak ada percabangan, maka ini dirangkai secara seri. Karena seri tinggal dijumlahkan aja, 4 ditambah 4 hasilnya 8 ohm. Kita juga lihat bahwa 6 ohm dan 6 ohm itu dirangkai secara paralel. Kita jumlahkan secara paralel, 1/6 ditambah 1/6, hasilnya 2/6. R paralelnya tinggal dibalik, 6 dibagi 2, hasilnya 3 ohm. Karena yang ini udah digabungkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini 8 ohm, ini hasil gabungannya 3 ohm. Kita lanjut. Kalau kita perhatikan, yang 8 ohm dan 8 ohm itu dirangkai secara paralel, maka penjumlahan secara paralelnya 1/8 ditambah 1/8, hasilnya 2/8. R paralelnya tinggal dibalik, 8 dibagi 2, hasilnya 4 ohm. Ini udah digabung, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ini hasil gabungannya ya, 4 ohm. Kalau kita perhatikan lagi, 4 ohm dan 2 ohm itu dirangkai secara seri. Sehingga tinggal dijumlahkan aja, 4 ditambah 2 hasilnya 6 ohm. Gambarnya berubah lagi menjadi seperti ini. Nah, 6 ohm dan 3 ohm itu ada percabangan nih. Itu dirangkainya secara paralel. Karena paralel, penjumlahannya berarti 1/6 ditambah 1/3. Samakan penyebutnya dulu, berarti ini diubah menjadi 2/6. 1 ditambah 2 itu hasilnya 3, maka R paralelnya 6 dibagi 3, hasilnya 2 ohm. Setelah ini digabungkan, maka akan dihasilkan gambar seperti ini. Nah, ini hasil penggabungannya itu 2, yang ini 2. Ini masih tetap 7 ohm. 7 ohm dan 2 ohm itu dirangkai secara seri, sehingga hambatan totalnya atau penggantinya 7 ditambah 2, hasilnya 9 ohm. Oke, kita ada dua latihan soal ini buat pemahaman. SIMAK UI tahun 2018. Ini ada titik A, ada titik B, hambatan totalnya udah diketahui sebesar 20 ohm. Yang ditanyakan adalah besar hambatan 4. Di sini tuh berapa nilainya? Bisa ya? Yang kedua adalah contoh soal UTBK tahun 2019. Ini ada 5 resistor. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti antara titik A dan titik B jika saklarnya masih dibuka, dan hambatan titik A dan titik B jika saklarnya sudah ditutup. Oke, cukup untuk hari ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like and subscribe. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ACP.